Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga nama Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara sekalian, hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-38. Marilah sebelum kita mulai perayaan Ekaristi, kita mengampuni pada Allah atas segala dosa yang sudah kita lakukan. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa daripada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria Maria, kepada malaikat yang Maha Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya memaafkan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau. Kami menyembah Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Tahu, Engkau melihat hari kemudian dan menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Engkau mengenal kami masing-masing dan selalu memperhatikan serta melindungi kami. Kami mohon kebijaksanaan yang lebih luhur dari emas, harta yang takkan hancur oleh karat, mutiara berharga seperti yang disebut-sebut oleh Yesus Kristus Putramu, dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita duduk, kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Pengkhotbah.
Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, sungguh kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Sebab kalau ada orang yang berlelah-lelah mencari hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagianya kepada orang lain yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini adalah kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedah yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun adalah kesia-siaan. Demikianlah sabda Tuhan. Hanya dengan berkata, kembalilah yang anak manusia. Sebab jumatamu 1000 tahun sama seperti hari atau seperti suatu yang ada di waktu malam. Supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita selamanya. Kiranya Tuhan menerima atas kami, terutama perbuatan kami, yang perbuatan kami terutama. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kan bersama Kristus, maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas,
bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristus apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Janganlah kamu saling mendustai lagi, karena kamu telah menanggalkan manusia lama beserta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Dalam keadaan yang baru ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang atau tak bersunat, orang barbar atau orang Sikh, budak atau orang merdeka. Yang ada hanyalah Kristus di dalam semua orang. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Yesus Kristus menurut Lukas. Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya dia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagi kamu?" Kata Yesus lagi kepada orang banyak, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian Yesus mengatakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Dia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku lakukan? Sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku lakukan. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, engkau memiliki banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai engkau orang yang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil dari dirimu, dan bagi siapakah nanti apa yang telah engkau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi dia tidak kaya di hadapan Allah."
Demikianlah sabda Tuhan. Semoga dengan mendengarkan sabda Allah diteguhkanlah iman kita. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam Injil tadi terkait dengan bacaan pertama. Bacaan pertama lebih kepada yang negatif, bahwa semua sia-sia. Dalam bacaan Injil tadi, akhirnya Yesus memberi kesimpulan. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi dia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah itu berarti kesimpulannya yang diajarkan oleh Yesus. Para saudara sekalian, kita berpikir bahwa sebenarnya banyak dari kita berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh orang yang punya ladang itu betul. Bangun lumbung besar-besar, nanti semua hasil panen dan barang-barangnya disimpan, persiapan untuk hari tua. Nanti setelah itu dia bilang, jiwaku tenang, makan, minumlah, bersenang-senanglah, harta kita banyak. Tapi pertanyaannya, apakah kalau kita punya harta banyak maka kita tenang? Apakah kalau kita punya harta banyak kita bahagia? Paroki kami itu, paroki Langsen, mayoritas itu kaum tua. Ada lingkungan yang di sekitar pastoran. Nah, pastoran kan juga ikut lingkungan, seperti pastoran Pokok termasuk lingkungan mana kan gitu kan. Di pastoran kami itu namanya lingkungan Santa Luisa. Jandanya 73, jandanya top. Jadi bisa dibayangkan bahwa tugas imam di paroki Langsen itu 1 perminyakan, 2 pemakaman atau kremasi. Nek di Surabaya itu lebih enak karena romonya datang sekali loh. Kalau di Malang romonya itu ya nutup peti teko, kremasi teko, doa 7 hari ya bisa, 40 hari ya bisa, 100 hari ya bisa. Jadi saya tuh sampai bosan, ini tugas kok cuma ngurusi wong mati. Karena tua-tua, sing nom-nom mesti pindah-pindah semua. Suatu hari saya diundang ada seorang ibu tua itu. Romo, saya minta doa. Intinya buat perminyakan itu. Biasa bawa peralatan perminyakan datang. Itu saya datang, ibunya tanya, Romo saya mau tanya. Saya tanya sendiri, dijawab sendiri, tanya mana, dijawab mana. Saya tuh dengarkan, Bu, kapan kita perminyakan? Sebentar, Romo, saya mau tanya dulu. Tapi tanya dewe, dijawab dulu itu wawa dewe. Sampai mulai jam 11 siang sampai jam 1. Saya tuh hanya duduk mendengarkan. Terus dia bilang, Romo, nanti kalau saya sembuh kita jalan-jalan ya ke Eropa. Aku mikir, aku mau Eropa lah, nyuruh kontrol. Kan nyuruh ya, kan dia pakai kursi roda. Aku yang nyuruh dari babysitter dari. Nah, intinya apa? Orang itu kesepian, kaya, kesepian, punya perusahaan. Anak-anaknya merasa cukup memberi bantuan. Meskipun dia depositonya banyak, dia kaya. Dia menunjukkan perhiasannya itu di kotaknya cukup besar, penuh perhiasan, kaya. Tapi apakah dia berusaha mengatakan pada jiwaku, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah? Yoga iso. Kaya tapi mangane diberi sama rumah sakit. Aku gak doyan itu makanan sayur, sego saiki, sayur, tahu gak dimasak apa-apa, ya tahu direbus itu tok, karena dia penyakitnya banyak. Sehingga yang makannya dari diet gitu, dari kita pengen soge, gak iso mangan enak, gak iso ngombe enak, ngombe apa? Ada pengen ngombe baju poten permana enak, ngombe wae, itu kan yo ono enake lah, ngombe es.
es campurnya nggak pernah minum. Lah kok enak lebih dengan kekayaan seperti itu. Jadi jangan berpikir bahwa apa melumpukno dunia sak akeh-akeh. Engko nek wis tuwa aku bisa menikmati. Guru tuwa kon stroke. Arep nikmati apa? Ya nggak bisa menikmati apa-apa toh. Kalau sudah stroke, apakah anak-anaknya akan peduli? Ya enggak. Anaknya merasa bahwa saya sudah cukup membayar babysitter untuk mama saya. Saya sudah memberikan rumah yang bagus, peralatan rumah yang bagus, dan TV-nya besar, 40 berapa inci itu besar sekali. Tapi gak pernah nonton TV, membedakan hidup. Jadi terus untuk apa? Maka itu mana carilah dulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan surga nanti awal dari mati. Agama itu bukan agamanya orang mati, tapi orang hidup. Maka kalau kita berpikir kerajaan surga, umur aku mati lebih surga. Ya enggak. Agama itu untuk orang hidup. Itu mana Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah itu Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Maka agama itu untuk orang hidup, bukan untuk mati. Dan kita berpikirnya jangan untuk mati, tapi untuk hidup. Itu mana carilah dulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa? Komunitas yang berdasarkan kasih. Ini kerajaan Allah. Maka gereja itu juga kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan surga, kesempurnaannya surga, tetapi kerajaan Allah sudah ada di dunia ya kita ini. Carilah dulu kocok, sahabat, sehingga pada masa tua, masa sakit, kocok ono, sahabat ono, sepeduli. Banyak orang-orang sakit ini. Kemarin saya pakai kaset hari Kamis karena ada umat yang sesak sampai masuk ICU. Saya habis masih peminyakan itu, perawatnya tuh di kaset itu kan Katolik ya, perawatnya tuh Katolik juga. Romo bisa mendoakan 3 lagi loh, 3 ya. Orang bukan Katolik, Protestan. Dia bisa didoakan karena nggak ada yang mendoakan. Anak-anaknya nggak ada. Anaknya merasa cukup membiayai rumah sakit. Dia nggak punya teman. Ya, mungkin di sini nggak mencari kerajaan Allah, serakah, egois, hanya berpikir diri sendiri. Sehingga ketika dia sakit, orang juga peduli. Nah, disinilah orang jauh menderita seperti dalam Injil. Kalau hal-hal yang di atas kerajaan Allah dulu. Kalau misalnya Anda ini rukun, ya saling mencintai satu dengan yang lain. Saya lihat anak-anak kecil sudah mulai koncoan, akrab. Nanti sampai tua yang sepanjang, mungkin satu loro, sing lain kok melok gombong itu, dikunjungi gantian mengunjungi. Itu membahagiakan. Meskipun Anda nggak punya uang, nggak punya jaminan deposito, nggak punya asuransi, membahagiakan Anda bisa tetap menikmati kasih dari orang lain. Sedangkan kalau Anda hidupnya sendiri, serakah semuanya untuk diri sendiri, pada saat Anda jatuh, semua orang akan meninggalkan. Pada saat Anda kaya, ya banyak orang akan datang. Tapi pada saat Anda jatuh, mereka meninggalkan. Karena apa? Anda tidak mencari kerajaan Allah. Anda hanya memusatkan mencari kenikmatan, kekayaan, dan pemikiran bahwa dengan kekayaan ini aku aman. Gak aman kekayaan. Beberapa waktu lalu ada orang share, seorang ibu kemudian menjual semua warisannya, rumah warisannya dibagi jual ke anak. Pada waktu anaknya menerima dana warisan ini, mereka sangat memuji-muji ibu. Tetapi lambat laun ibunya itu dijadikan pingpong, konon ngomong meloke, ini melok ngomong, nggak ada yang mau peduli.
Misalnya yang terakhir heboh itu di Jepang kan mantan PM Jepang ditembak karena anaknya itu jengkel, ibunya itu memberikan semua warisannya kepada gereja. Dan PM ini termasuk salah satu anggota gereja unifikasi. Maka dia bergetar dipakai kisah PM. Meskipun PM-nya bukan pendeta, mantan PM Jepang. Nah, ini karena apa? Orang berusaha untuk mengumpulkan. Padahal yang terpenting, baru itu semua sia-sia. Yang terpenting adalah kasih satu dengan yang lain. Gak ada yang bisa harta yang berkarat banyak. Tapi kalau kasih itu gak akan berkarat, gak akan habis dimakan lengan. Maka bangunlah kasih sejak dini, sejak anak-anak, supaya nanti ini invest kita. Jadi invest orang tua itu bukan menyekolahkan anak tinggi-tinggi, mempoyak-poyakan anak, bukan itu, tetapi mengasihi anak supaya anak ingat. Dulu saya dikasihi oleh orang tua saya, dulu saya digendong-gendong, dulu saya dipeluk oleh orang tua saya, dulu saya dimandikan oleh orang tua saya. Nah, saya kayak orang tua, sekarang gantian saya menggendong, memeluk, memandikan, menyuapi. Karena apa? Kasih. Sekarang karena kita fokusnya pada kekayaan, kamu pokoknya pakai duit cukup tanpa diberi kasih, pembelajaran kasih. Nanti kalau Anda sudah tua, anak Anda juga berpikir gitu. Kok pakai duit cukup? Aku kunjungan, aku repot kerja, aku pakai duit, kan cukup pakai duit, pakai babysitter cukup. Sekarang kan orang bangga-bangga loh. Kalau pergi itu punya 3 anak, punya 3 babysitter, seragamnya podo, bangga-bangga loh. Tuamu kok diperlakukan seperti itu sampai anakmu gak akan gendong kamu. Babysitter melayani Anda dengan baik, ya enggak om dia pegang. Nek dibayar ya Anda dilayani dengan baik. Kalau nggak dibayar, kon mangan kamu, gak mangan kamu, kon mati kamu, gak mati kamu. Kalau saya dibayar, saya nggak punya kasih. Dan disitulah seringkali kita menyesal, kok aku gak dikasih anakku. Seperti ibu yang saya kunjungi, dia suka marah-marah, anaknya diseneni, salah terus, usahanya dicekel anaknya, ibu terus loro loh, sih nyeneni anakku tuh dikei apa gagal, ini gagal banget. Tapi saya ini rasa nonton ditinggal anaknya. Jadi saya kasihan dengan orang-orang semacam ini yang sebetulnya dia menanam, tapi dia menanam keburukan. Tanamlah kebaikan, yaitu kasih pada. Jadi kalau Anda nanam, gitu, Anda pengen makan durian, ya nanam durian. Ojo pengen nanam durian, dan cepet tukul, cepet mau nanam lombok. Ya gak makan durian, kapan makan durian yang nanam lombok? Kalau kamu ingin menuai kebaikan, tanamlah kebaikan. Pertanyaannya kan, saya sudah nanam kebaikan, tapi kok dia nggak balas? Suatu hari ibu saya itu nanam pohon kelapa. Saya tanya, pulang besok nanti kelapa. Awalnya dia nggak akan bisa menikmati buahnya. Paling nggak 10 tahun, 20 tahun baru berbuah kelapa. Awalnya dia nggak bisa menikmati buahnya. Terus ibu saya bilang, kau mau makan apa? Saya ronde, gak santan. Iya, santan teko kelapa. Kau nggak kelapa? Ya enggak, tuku. Terus saya bilang, sembok paman saiki itu hasilnya dari orang-orang dahulu yang mau menanam. Nek wong bisik mikir kayak kowe bahwa kamu nanam, kamu harus mau makannya. Ya saya kamu nggak makan apa-apa. Ya kalau ngandel dong, karena kabeh kepikiran aku harus makan. Ya nanti rombok kabeh sih, 3 bulan, 4 bulan bisa panen. Gak ada orang.
Nah, demikian pula kita. Kita pertama nanam benih yang baik, tapi jangan berpikir bahwa kalau saya baik dengan Anda kan baik dengan saya. Tapi ada orang lain yang akan baik dengan saya. Inilah kasih yang simple. Demikian pula kalau saya jahat sama Anda, apakah Anda akan jahat pada saya? Ya enggak, ada orang lain lagi yang jahat pada saya. Inilah lingkaran. Kalau bahasa Budanya karma, karena kita nggak percaya karma ya, kita hanya percaya bahwa apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Maka kalau Anda mulai sekarang menanam kasih kepada anak, kepada suami, kepada istri, suatu saat Anda pasti akan menuai kasih. Entah dari anak Anda, entah dari istri Anda. Inilah harta yang tidak termakan karat dan lengan. Jadi jangan bangga-bangga, woi depositoku akeh, asuransiku gede. Kalau Anda bangga dengan asuransi Anda gede, bisa saja dipateni asuransi ini dicair, dijemput, no? Jadi jangan bangga-bangga dengan apa yang duniawi, tetapi carilah kerajaan Allah. Banggalah kalau Anda punya sahabat di mana-mana. Karena sekarang persahabatan itu sulit. Karena orang berpikir untung. Saya berteman dengan Anda sejauh Anda menguntungkan. Anda tak menguntungkan, saya tak mau berteman. Mencari sahabat yang tidak mencari keuntungan itu susah. Orang tua dengan anak juga cari untung itu. Biaya anak harus hebat. Kok tak biayai? Tak kelas no, kudu hebat. Untung. Nah, anak gak hebat, ya nggak menguntungkan, Anda nggak mau. Anak dari orang tua juga gitu. Aku belum nyapu, asal mbok kayak duit. Aku belum nyapu asal mbok izinkan dolar. Cari untung, tidak ada kasih. Maka kalau saya misalnya, saya membiayai kamu sekolah yang terbaik semampu saya, karena saya mengasihi engkau. Anak kan jauh, saya akan membantu kamu bukan karena kewajiban atau karena kamu ngasih uang, tetapi karena saya mengasihi engkau. Kalau ini terjadi dalam keluarga, percayalah hidup Anda aman. Saya itu makanya berbuat baik kepada banyak orang supaya kau aku tua, kalau masih nyuruh kursi roda, ngono lho. Apakah ini ngono ae kan? Lalu sopo? Apik ambek arep wis dinan gitu kan. Soale wis dinan Romo bisa apik ambek aku lho. Terus ngajari anaknya. Nak Romo nyuruh nak kursi roda. Kan enak urip ini. Menanam harta yang tidak dimakan karat dan tidak dimakan lengan. Carilah dahulu kerajaan surga, baru semuanya akan ditambahkan. Marilah kita berdiri, kita ungkapkan iman dan kepercayaan kita. Aku percayakan Allah. Doa umat. Marilah kita berdoa kepada Bapa yang telah memperbaharui kita dalam Kristus. Sebab Kristus telah menjadi segalanya dalam segala hal. Bagi gereja di dunia, semoga gerejamu semakin suka melayani dan semoga tangan dan hati umat beriman terbuka lebar bagi semua orang. Marilah kita berdoa.
Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, semoga masyarakat kami semakin adil dan semua orang mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Semoga hak dasar setiap anggota masyarakat dijamin serta kerukunan semakin tumbuh subur. Marilah kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi segenap umat beriman, semoga kami belajar menghargai anugerah-anugerah kehidupan, persahabatan dan kerukunan, kasih sayang dan belas kasih, baik dengan orang-orang yang mengilhami kami, maupun dengan musuh yang mau kami kasihi. Marilah kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi seluruh umat lingkungan Santa Anak 4, bimbinglah kami umat-Mu Santa Anak 4 ini, agar semakin mampu mengembangkan rasa persaudaraan dan kerukunan, baik antar kami umat-Mu sebagai satu kesatuan keluarga beriman, maupun dengan masyarakat umum sekitar kami. Marilah kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk intensi kita pribadi masing-masing. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Engkau menjaga hidup kami. Daripada-Mu kami terima panggilan hidup kami. Berdasarkan kesetiaan akan perjanjian antara Dikau dengan manusia dan di bawah bimbingan Roh Kudus, kami akan menghayatinya sebagai anugerah-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Kita lanjutkan dengan persembahan. Kita nyanyikan lagu persembahan, persiapan persembahan dari Puji Syukur 376 atau dari Lebaran. Tuhan hidupku dan kuduskan bagi-Mu waktuku akan memuji-Mu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu mendorongnya, dan sentikan langkahku berkenan kepadamu. Ketiga, buatlah suaraku hanya mengakukanmu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu.
berziarah. Santapan berziarah, malaikat, orang di surgawi, kenakanlah yang lapar, puaskan pula jiwa yang rindukan Engkau, yang rindukan Engkau. Oh kasih yang berlimpah, mengalir dari hati, Sang Juru Selamat, serahkanlah amarmu yang haus akan hilang, dan kami puasa, dan kami puasa. Lagu penutup Yesus diutus Bapa, puji syukur 691 atau sing kebayangan. Yesus diutus Bapa di surga, kini tugasmu jadi utusan. Bapa mengutus Yesus Sang Putra, membawa selamat dari dunia. Kita diutus Yesus Sang Guru, bawalah damai pada sesama. Yesus diutus Bapa di surga, kini tugasmu jadi utusan. Tiada amat tanpa berkorban, tiada kaya tanpa derita. Sekali ditabur, kurban ditabur, itulah hidup utusan Tuhan. Yesus diutus Bapa di surga, kini tugasku jadi utusan.